Sore, apa kabar Mbak Winda? Alhamdulillah sehat. Mbak Ayu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Maaf telat sedikit. Alhamdulillah. Nggak apa-apa. Ternyata susah banget mau login pakai akun toleransi ID. Akhirnya pakai loginnya pakai ini deh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan tentatif ya semua ya. Conditional, Betul, conditional. betul, betul, betul. Semua kita kita bisa merencanakan, tapi apapun yang terjadi kadang-kadang banyak hal di luar rencana. Betul, betul, betul. Halo, oke. Jadi kita udah langsung ngobrol-ngobrol aja nih ya Mbak Winda ya. Oke. Oke, nah teman-teman, jadi yang udah ikutan ngobrol sore hari ini, apa kabar? Semoga hari Minggunya menyenangkan. Dan kalau misalnya hari Minggunya tidak terlalu menyenangkan, ya semoga bisa bisa agak dicerahkan gitu dengan ngobrol-ngobrol kita. Dan ini ngobrolnya lumayan berfaedah loh, karena Mbak Winda ini adalah psikolog dari Relief gitu ya. Jadi saya juga nggak sabar pengen nanya-nanya sama Mbak Winda. Mbak Winda boleh kenalin diri dulu dong, siapakah dirimu? Oke, mungkin teman-teman yang baru melihat wajah saya gitu ya. Beda kalau wajah Mbak Ayu mungkin sudah ada di mana-mana banyak. Beda dengan wajah saya gitu. Wajah saya mungkin nongolnya banyaknya di relief Mbak Ayu gitu ya. Oh, siap. Oke, nama saya Erwinda. Saya biasanya dipanggil Winda. Saya seorang psikolog. Lebih tepatnya saya psikolog klinis sebetulnya Mbak Ayu. Hmm. Aktivitas saya sih dulu sempat jadi dosen iya, kemudian HR juga iya. Jadi klinis tapi masuk ke HRD juga iya gitu ya. Cari pengalaman juga gitu. Dan memang kalau akhir-akhir ini sih concernnya lebih ke mental health ya. Gimana caranya Hmm. monitoring mental health orang, kemudian gimana improve mental health mereka, kayak gitu-gitu. Oke, oke. Nah, jadi saya lagi ngepin topiknya nih. Sebenarnya kepribadian Hmm. itu seperti apa? Asik. Oke, nah sekarang itu tadi teman-teman. Jadi kita bakal ngobrol sama psikolog. Ini jarang-jarang ya kan kita bisa ngobrol sama psikolog. Ini mumpung ada psikolog gratis loh, teman-teman bisa nanya-nanya loh ya. Nah, oke, sekarang saya mau langsung aja nih ya, Mbak Winda. Nanya dong, sebenarnya kepribadian itu apa sih? Apakah benar ada yang namanya kepribadian? Bukankah manusia itu mirip-mirip aja gitu satu sama lain? Oke, jadi kalau kita ngomong kepribadian tuh orang tuh kalau orang atau Indonesia gitu ya, kenalnya ada yang bilang kepribadian, ada yang bilangnya karakter, ada yang bilangnya watak gitu kan, banyak banget Hmm. nyebutnya gitu. Tapi kalau kita kembali lagi ke pengertiannya sih, lebih ke memang ada organisasi dinamis dalam diri kita itu Mbak gitu ya, yang itu sebetulnya ada ciri unik masing-masing orang gitu. Jadi ada organisasi dinamis dalam diri seseorang individu gitu ya, dan itu menentukan bagaimana sih kita berperilaku itu secara unik sebetulnya. Jadi orang kadang-kadang misalnya saya dengan Bayu melihat suatu kondisi tertentu gitu ya, responnya satu peristiwa, responnya itu kita bisa berbeda gitu. Hmm. Nah itu sebetulnya ada ciri-ciri unik di dalam individu yang itu kita sebut dengan kepribadian. Dan itu tadi Mbak Winda bilang bahwa ada organisasi dinamis, jadi artinya kepribadian tuh bisa berubah-ubah gitu, atau Nah, gimana? pertanyaan itu paling sering saya dengar gitu ya. Paling Termasuk banyak dari banget saya. pertanyaan. Apalagi nih, Itu bisa apalagi ya berubah kayak nggak ya misalnya gitu ya? menjelang menjelang kayak dalam masa pandemi gitu kan, kayak kadang ada orang yang bilang, iya nih tiba-tiba gue menjadi introvert gitu. Apakah benar itu Mbak? Karena kan pada prinsipnya ketika kita menghadapi suatu peristiwa, jadi yang namanya personality itu ada di dalamnya bagaimana cara kita itu akhirnya menyesuaikan diri dengan Hmm. lingkungan. Bagaimana cara kita merespon tuntutan dari lingkungan. Nah, kadang-kadang ada tadi orang yang mengatakan, saya begitu pandemi saya berubah jadi introvert. Ya karena tuntutannya kita diminta untuk jadi introvert gitu kan, di Oh, dalam jadi rumah memang aja, nggak memungkinkan ya? ngapa-ngapain. Memang Sebenarnya kalau memungkinkan berubah kalau berubah. Kalau dibilang berubah totally, tidak. Saya akan bilang tidak, karena pasti akan ada ciri unik yang tertinggal gitu ya, ibaratnya bukan tertinggal. Itu tetap akan mendominasi sebetulnya. Tetapi ketika kita menghadapi suatu peristiwa tertentu dan itu mungkin dampaknya cukup besar terhadap kita, maka dari dalam diri kita kepribadian akan mencoba untuk mencari bagaimana cara aku menyesuaikan diri yang paling adaptif dengan lingkungannya. Begitu, sehingga akhirnya Boleh kasih seolah seperti contoh kita nggak berubah. Mbak? Boleh kasih contoh Contohnya nggak mungkin misalnya kayak yang berubah terus habis itu yang ada yang unik tadi yang tertinggal tuh maksudnya gimana tuh? Contohnya nih kayak saya gitu ya, saya orangnya nggak bisa diem Mbak Ayu gitu ya, saya orangnya pecikilan sebenarnya gitu kan. Jadi kalau kalau nggak ada pandemi tuh mungkin dah celeng kemana gitu kan gitu. Tapi karena kondisi pandemi mau nggak mau saya harus jadi orang yang cuman diem di rumah aja gitu kan. Tapi tetap aja buat saya itu tetap tidak nyaman. Jadi akhirnya apa yang harus saya lakukan? Oke, saya mencoba untuk mengubah misalnya. Oke, saya coba untuk bikin tulisan gitu misalnya. Oke, jadi saya mengubah.
saya tetap nggak bisa diem orangnya. Jadi apa yang saya lakukannya, saya tetap dengan menulis gitu kan. Saya akhirnya nggak ketemu sama orang, nggak bisa melakukan kegiatan apapun, nggak bisa celung-celung kesana kesini sendiri gitu. Tapi saya mengubah pecicilannya saya gitu kan dengan saya nulis. Dengan Atau nulis. kalaupun saya tidak bisa berubah sepenuhnya, itu adalah saya tetap kadang-kadang naik mobil nggak turun, tapi gitu cuman muter aja kota, melihat kanan kiri, Jangan lupa pakai berhenti masker, jangan lupa sebentar. pakai masker. Iya, tetap sih Mbak, tetap. Jadi cuma di dalam mobil aja tetap pakai masker, cuman ngeliat kanan kiri, nggak foto-foto, udah habis itu pulang. Kayak Oke, gitu-gitu. oke, Jadi oke. saya akhirnya jadi orang yang introvert karena saya tidak terlalu banyak berkomunikasi dengan orang gitu kan. Karena saya tahu mungkin teman-teman juga di rumah masing-masing banyak pekerjaan. Kalau misalnya seumuran saya mungkin udah punya putra putri, mereka udah sibuk dengan daringnya anak-anaknya, nggak mungkin saya gangguin gitu kan. Saya pun sendiri juga ada aktivitas di rumah, ya udah saya cari yang bisa membahagiakan diri kayak gitu. Siap, siap, siap. Nah, ini juga pertanyaan saya juga sama pertanyaan dari Jasmine Nabila. Kepribadian ganda itu beneran ada nggak sih, Kak? Tadi kan udah dijawab nih, kalau misalnya berubah, tentu saja bisa berubah mengikuti kebutuhan, tapi pasti nggak bisa berubah sepenuhnya gitu ya. Karena pasti ada ciri-ciri unik yang tersisa. Terus kalau misalnya kepribadian ganda tuh beneran ada nggak sih? Ada Mbak, ada. Saya bisa pastikan itu ada karena kebetulan ada salah satu klien yang saya pegang pun itu dia mengalami MPD. Ada orang yang menyebutnya MPD, ada yang menyebutnya DID gitu ya. MPD Apa tuh Multiple Personality singkatannya? Disorder. Multiple MPD itu personality Multiple disorder. Personality Oke. Disorder. Ada yang Oke. namanya DID, ada yang menyebutnya DID gitu ya. DID adalah Dissociative Identity Disorder. Sama Dissociative sebetulnya, tapi identity disorder. Yes. orang lebih mengenalnya dengan MPD biasanya. Nah, apakah itu ada? Ada, gitu ya. Saya bisa sebutkan sangat ada. Jadi dia bisa dalam rentang waktu yang sangat singkat, dia bisa terbangun dan dia berubah menjadi orang yang berbeda. Bukan berarti bentukannya beda ya, bentukannya sama, tetap muka saya tetap begini gitu ya, misalnya mukanya tetap begini, hidungnya tetap aja pesek dan segala macam gitu ya, kulit tetap aja gelap, tapi saya bisa menyebutkan misalnya nama saya bukan Winda gitu. Saya bisa menyebutkan nama saya jadi Ayu. Saya meyakini bahwa tiba-tiba muncul identitas diri saya bahwa saya adalah seorang staf khususnya Bapak Presiden gitu misalnya. Bisa. Ada yang begitu. Dan itu adalah sebuah disorder. Iya, betul sekali. Itu adalah sebuah gangguan, Mbak, sebetulnya. Kelihatannya kalau kita ngeliat kan, kita membicarakannya bisa sambil ketawa gitu. Tapi kalau ngeliat mereka yang sebenarnya, Mbak, seriously kasihan banget. Karena mereka ngerasa, yang saya temui itu dia ada 6 kepribadian dalam dirinya dia. Di dalam Gitu. satu orang ada 6 kepribadian. Ya. Apa aja tuh, Mbak? Ya. Kalau misalnya nggak rahasia nih, boleh tolong diceritain nggak? Macam-macam gitu ya. Jadi dia ada yang ngerasa dia jadi laki-laki, dia jadi anak kecil, dia jadi perempuan yang lebih dewasa dari dia, kemudian ada yang memang sosok idolanya dia, begitu. Jadi ada banyak Itu yang kayak, ada dalam dirinya dia. Itu kayak film yang apa sih? Tadi saya nggak ketemu film apa sih itu, Kak, yang tahu nggak sih yang dia punya 24 personality? Billy. Nggak tahu sih, nggak ingat. Kayak gitu ya? Kalau yang buku itu ada Billy, 24 kepribadian. Kalau film, ada film zaman dulu banget, ada film namanya Identity. Oke. Split. Split oh movie. Ya, betul, Split. Oke, itu juga multiple personality disorder tuh ya? Oke. Nah, terus pertanyaan lanjutan nih, Kak. Saya bahkan ganti-ganti antara Mbak sama Kak. Semoga ini bukan multiple cara memanggil. Kan tadi Mbak Winda udah ngejelasin soal kepribadian ganda atau multiple gitu ya, karena ganda kan cuma 2, kalau multiple kan bisa banyak. Terus bedanya kepribadian ganda sama bipolar tuh apa? Oke, sebetulnya beda ya teman-teman. Jadi kalau yang namanya MPD itu betul-betul dia, ini contohnya gitu ya, misalnya saya bisa lagi serangan paniknya kumat gitu, kambuh gitu ya, jadi kambuh, saya tiba-tiba panik, bingung nggak tahu harus gimana, terus tiba-tiba saya ngerasa lelah biasanya ditandai dengan begitu lelah, saya tertidur sebentar. Nah, ketika bangun, cuma dalam jeda waktu beberapa detik saja saya bisa bangun, kemudian saya bangun, bukan saya ya, maksudnya klien gitu ya. Klien itu bisa terbangun, kemudian dia berubah jadi si A, si B, si C gitu. Salah satu itu tuh yang multiple atau yang bipolar? Ya,
Itu yang Multiple. multiple. Jadi kalau Oke. multiple begitu. Jadi ketika dia Oke. tertidur sebentar, kemudian ketika dia bangun itu dia akan memunculkan diri kepribadian yang lain. Jadi Oke. ibaratnya kalau 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 saya ibaratkan itu kalau ini wadahnya di dalam diri kita tuh ada 6 di dalamnya. Kemudian ada satu yang akhirnya muncul di kesadaran. Jadi satu Oh, yang muncul tuh oke. siapa gitu. Nanti di Dan itu di, berikutnya yang orangnya lain nggak bisa lagi ngontrol gitu ya, yang muncul bakalan nggak yang bisa, mana dia. nggak bisa. Oke. Dan Oke. kita bisa Dan membayangkan bagaimana jadi orang yang MPD itu tiap hari dia harus mendengar 6 orang itu dalam tanda kutip mereka saling beradu siapa yang mau keluar di kesadaran dan sebagainya, siapa yang membenci siapa. Tapi mayoritas sebetulnya kalau MPD itu dia akan sulit mengambil, nah ini yang paling utama ya. Perbedaan dengan bipolar adalah kalau MPD itu biasanya dia tidak bisa lagi mengingat saya misalnya Winda, kemudian saya ketika bangun lagi jadi Mbak Ayu gitu misalnya. Nah, saya tidak punya, Winda itu tidak punya ingatan terhadap apa yang dilihat oleh Mbak Ayu. Itu kalau MPD. ya, oke Gitu. oke. Saya tidak akan bisa mengingat. Gitu. Nantinya kalau misalnya saya ganti orang lain lagi juga saya juga tetap nggak akan bisa mengingat. Kayak gitu terus. Oke. Ini teman-teman kalau misalnya ada yang belum nonton film Split itu seru banget sih. Mungkin akan bisa Mm-mm. menggambarkan dengan lebih dramatis apa yang tadi Mm-mm. disebutin Mm-mm. sama Mbak Winda. Terus Ya, tadi bedanya sama kalau bipolar tadi apa Mbak? bipolar, Hmm. kalau bipolar itu lebih ke gangguan afektif sebetulnya atau gangguan mood gitu ya, tapi dia lebih ekstrim. Jadi kita bisa merasakan sedih ataupun marah itu sedih sih biasanya gitu ya. Mayoritas ngerasanya itu sedih yang berlarut gitu dan itu biasanya menyambungnya adalah sampai ke ada fase depresi di dalamnya. Kemudian biasanya kalau bipolar itu kita tidak tahu penyebabnya apa. Jadi ketika kita ngerasa sedih tapi itu sedih banget gitu. Tapi kalau ditanya kamu kenapa? Nggak tahu gitu. Nggak tahu sedihnya kenapa tuh nggak tahu gitu. Dan itu bisa berubah cukup ekstrim ya. Jadi kadang-kadang bisa sedih banget gitu. Cuma beberapa menit kemudian kita bisa ketawa. Nah bedanya adalah kalau orang bipolar dia masih bisa dia Kepribadiannya tahu sebenarnya gitu satu ya. itu ya, dia punya satu Iya, identitas itu. Cuman betul. moodnya Jadi memang beda-beda. betul sekali. Itu bedanya. Oke, paham. Nah, Mbak, saya juga ada pertanyaan mendasar ini ditanyain sama Ellie nih. Kan tadi kita ngomongin soal kepribadian. Jadi ada kepribadian, kemudian ada multiple kepribadian gitu, ada orang yang punya multiple Mhm. disorder. Nah, bedanya karakter sama kepribadian tuh apa? Kan kadang-kadang, oh karakternya orang ini kayak gini ya. Kadang-kadang kan kita menggunakan istilah karakter dengan istilah kepribadian tuh dalam keseharian Mhm. agak-agak Nah, interchangeable gitu. mhm, mhm. Oke, sebetulnya yang disebutkan oleh orang-orang dengan yang namanya karakter itu sebetulnya adalah ciri dari kepribadian tertentu. Jadi kan kepribadian itu kan ada Itu dia. beberapa tipe gitu ya. Ya, Jadi kepribadian itu ada beberapa tipe, Mbak. Nah, di dalam masing-masing tipe itu pasti punya ciri uniknya sendiri-sendiri gitu kan. itulah yang Ada yang disebutkan orangnya sebagai karakter. ya, betul. Orang ngelihatnya, wah si itu pemarah, si ini baperan, si Ya. ini gitu. Nah, sebetulnya karena Ya. itu memang cirinya dari kepribadian mereka itu seperti itu. Oh, oke. Jadi not Gitu. necessarily karakter, dan apalagi ini pasti beda dengan karakter yang dibilang sama Mas Menteri ya. Kita harus membangun pendidikan karakter Ah, gitu, itu pasti beda beda lagi. lagi nih. Oke, 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 oke. Oke. Nah, tadi kan Mbak Winda udah ngejelasin ini ya, soal gangguan kepribadian. Itu ada early warning-nya nggak sih kalau misalnya kayak, wah, kadang-kadang kan ini pasti semua sih, saya yakin ya, ini semua orang yang ada di sini juga bertanya-tanya gitu, apakah kalau gitu saya sebenarnya punya gangguan kepribadian gitu. Itu tahunya dari mana ya? Selain jawabannya harus ke Hmm, psikolog tentu saja, cuman kayak ada early warning-nya nggak sih, Mbak? ya, kalau jadi ibaratnya itu sign-nya itu adalah ketika kita udah mulai ngerasa kita berperilaku tuh udah mulai aneh gitu ya. Ibaratnya kita tiba-tiba kayak ngerasa ada yang orang ngajak ngobrol, kemudian kita pun bicara itu kayak udah nggak nyambung. Kadang kok aku nggak bisa mengingat mengingat hal-hal yang terjadi di beberapa waktu yang lalu, tapi itu lebih dari cuma sekedar lupa. Tapi dia benar-benar kayak ngerasa saya tidak melakukan, saya tidak merasa saya ada di posisi itu gitu. Kemudian ada juga yang akhirnya dia merasa sulit mengendalikan dirinya, sulit mengendalikan pikirannya. Dia ngerasa seperti ya udah aku mau ngapa-ngapain juga percuma, udah Iya. nyerah aja dan sebagainya. Udah sampai yang benar-benar ngerasa udah mendingan aku sendiri aja. Bahkan ada yang misalnya saking dia bingungnya aku harus seperti apa, aku udah nggak punya tujuan hidup dan sebagainya,
ada yang sampai melakukan self harm gitu misalnya. Nah, itu tanda bahwa memang oke, Anda harus segera memeriksakan kondisi Anda ke psikolog sebetulnya. Oke, oke. Nah, ini juga ada pertanyaan nih dari Nanda, nyambung banget. Jadi multiple personality disorder tuh bisa sembuh nggak sih, Mbak? Oke, kalau misalnya sembuh, saya belum menemukan yang bisa sembuh sepenuhnya. Tetapi untuk yang dia berdamai dengan kepribadiannya, ada beberapa yang misalnya dari 24 kepribadian, misalnya itu dia mungkin berkurang. Ketika dia sudah bisa berdamai dengan, biasanya itu akan berhubungan dengan traumatic event-nya dia sih, Mbak, biasanya. Oke, jadi nggak benar-benar bisa sembuh ya? Saya belum pernah menemui sebetulnya. Jadi saya mau menjawab sudah atau belum, sepertinya saya harus baca-baca lagi jurnal dan sebagainya gitu kan. Oke, oke, Kayaknya harus oke, begitu. siap, siap. Dan tadi Mbak Winda bilang sedikit, kadang-kadang ada hubungannya antara MPD dengan trauma gitu. Jadi ada sekalian yang nanya sih Fahmiati. Jadi penyebabnya MPD itu apakah karena dulunya pernah ada trauma? Mayoritas seperti itu. Jadi kalau misalnya digali di masa lalu pasti ada sesuatu. Saya bisa bilang pasti karena kebetulan mayoritas yang saya temui begitu gitu ya. Jadi mayoritas memang dia mengalami trauma di masa lalu yang itu tidak bisa dia selesaikan. Jadi istilahnya unfinished business gitu buat dia sendiri. Sehingga dia memunculkan kepribadian-kepribadian yang lain itu adalah sebagai cara defense mekanismenya dia. Gitu. Jadi itu mekanisme pertahanan dirinya dia adalah membentuk kepribadian baru yang ibaratnya kalau dia misalnya adalah orang yang lemah, dia membentuk kepribadian yang kuat, dia membentuk kepribadian yang sangar banget gitu. Jadi ketika dia menghadapi orang itu yang akan maju si kepribadian ini nih gitu. Tapi dia tidak bisa Boleh kasih mengendalikan contoh nggak, Mbak? sebetulnya. Boleh kasih contoh Ada nggak? oke, ada yang misalnya dia ada pengalaman traumatis karena memang dia salah satu aja ya. Oke, misalnya dia ada pengalaman traumatis dengan orang tua, misalnya begitu. Jadi dia Misalnya dimarahin gitu dibesar, atau dipukul gitu ya? ya lebih lebih memang ada kekerasan gitu lah ya ibaratnya dari Oke, orang oke. tua dan itu berlangsung bertahun-tahun, fisik iya, psikologis juga iya gitu ya kekerasannya Verbal itu sehingga pasti. luar biasa. Betul. Jadi akhirnya si anak ini ketika dia sebetulnya sudah cukup dewasa begitu ya remaja begitu, dia akhirnya merasakan dia adalah orang yang lemah, tapi sebenarnya dia tidak mau gitu disakitin ya. Manusia mana sih yang mau disakitin itu kan ibaratnya. Sehingga akhirnya dia membentuk secara tidak tanpa dia sadari ya. Jadi kalau MPD itu tidak disadari sebetulnya. Jadi betul-betul dari alam bawah sadar seluruhnya muncul beberapa kepribadian yang salah satunya adalah kepribadian yang sangat kuat gitu. Yang justru dia orangnya jadi orang yang frontal, dia jadi orang yang berani banget kalau mau ngomong apapun itu udah nggak pakai direm lah ibaratnya udah nggak ada remnya jadi bener kalau ngomong dia beda banget dengan dia yang biasanya halus, kalem, cheerful gitu nggak ada sama sekali. Ini benar-benar sosok yang berbeda. Bahkan dia perempuan tapi dia memposisikan dirinya saya laki-laki. Dia disebutkan namanya laki-laki, dia pun suaranya jadi lebih berat begitu. Jadi Bahkan suaranya juga berubah. Ya, tidak berubah sepenuhnya sih Mbak, cuman dia lebih berat gitu. Jadi ibaratnya bukan seperti dia yang biasanya kan kalau cewek kan so imut, so cantik gitu kan kalau ngomong itu kan apa namanya lebih light gitu ya. Kalau cowok kan lebih ngebas gitu. Lebih ngebas. Dia bisa berubah kayak gitu. Oke. Nah, Mbak ini ada pertanyaan dari sebelumnya nih. Kalau gitu terapinya, jadi kalau misalnya kayak ada disorder seperti itu ya, itu nyebutnya bahasa Indonesianya apa sih disorder? Kelainan, gangguan mental, gangguan gitu aja. Gangguan, oke. Gangguan kepribadian gitu ya. Kalau jadi itu terapinya biasanya gimana, Mbak? Kalau terapinya macam-macam sih sebetulnya dan saya tidak bisa sebutkan secara spesifik begitu. Ada yang memang kalau misalnya gangguan kepribadian yang mungkin masih ringan gitu, mungkin masih bisa dihandle oleh psikolog saja. Tetapi dalam kondisi tertentu ketika itu memang sudah lebih berat gitu ya tingkatannya, maka ada kemungkinan juga kami harus tandem dengan psikiater begitu. Karena kami tidak menutup kemungkinan bahwa klien-klien kami pun juga butuh obat-obatan dari psikiater. Oke, jadi beneran tergantung tingkat keparahannya gitu. Mungkin kalau supaya saya gampang ngebayanginnya gitu ya Mbak, mungkin kalau misalnya kita misalnya kita sakit apa sih? Saya mau bilang flu tapi sekarang lagi masa COVID gitu.
Misalnya kita cuma beset gitu ya, luka gitu. Mungkin kalau luka ya udah mungkin P3K di rumah nggak Iya, apa-apa gitu. Misalnya betul. kalau agak lukanya agak dalam dikit mungkin ya Lebar harus dikit. harus ke dokter. Tapi mungkin kalau misalnya parah banget ya beneran harus ke rumah sakit atau harus dirawat gitu Iya, ya. Jadi beneran tergantung betul. dari seberapa severe Iya, gangguannya gitu. Oke. betul. Siap. Nah, terus kita kan tadi di awal ngobrolin soal kepribadian ya, kepribadian gitu. Apakah, ini pertanyaan nih, apakah kepribadian itu ada hubungannya sama kesehatan mental? Jeng. Apakah kepribadian berhubungan dengan kesehatan mental? Sebetulnya memang ada beberapa tipe kepribadian yang dia rentan, lebih rentan ya bahasa saya, lebih rentan untuk dia mengalami gangguan mental. Ya Karena kan itu tipe kepribadian kepribadian macam-macam apakah? gitu ya. Kalau ini saya pakai general dulu deh, misalnya gitu ya, saya pakai general dulu. Bayu boleh kayak gini kah? Oke, Bayu jempol kanannya atau jempol kirinya yang di atas? Jempol kiri di atas. Oke, jempol kiri yang di atas. Kalau orang-orang dengan Apaan jempol dia? kiri di atas, biasanya adalah orang yang sangat kreatif. Yang mencoba untuk berpikirnya, apalagi ya, habis ini apalagi ya, habis ini apalagi ya. Nggak bisa diam BM. gitu biasanya. Uh-uh. Gitu. Jadi benar-benar Oke. mencoba untuk berpikir itu Ini saya tidak yakin semua yang lagi berhalusinasi. nonton ya. Sekarang ini semuanya pada langsung begini. Ngecobain. Ayo ngaku. Ya. Jadi biasanya begitu, orang-orang yang jempol kirinya di atas tuh biasanya dia orangnya kreatif, orangnya nggak bisa Oke. diem gitu ya. Orangnya suka banget bersosialisasi, suka hal-hal yang apa ya, suka hal-hal yang menyenangkan, begitu dengerin musik, kemudian nonton-nonton film. Tapi nonton filmnya bisa jadi juga untuk belajar dan sebagainya. Dan kalau belajar pun sebetulnya orang jempol kiri ini nggak suka kalau cuma duduk diem dengerin guru atau dosen itu menjelaskan, bakalan bosan banget. Mending kalau misalnya disuruh belajarnya, ayo carikan aku video, carikan aku film, kemudian coba bikin review berdasarkan itu, wah mereka pasti bakalan semangat banget. Biasanya begitu. Nah, beda dengan orang yang jempol kanannya di atas, gitu ya. Orang jempol kanannya di atas ini adalah orang-orang yang rentan menghadapi stres. Bukan rentan menghadapi, tapi Teman-teman. rentan mengalami stres. Biasanya begitu. Gitu. Kenapa? Karena biasanya orang-orang jempol kanannya di atas ini adalah orang-orang yang pemikir, Mbak Ayu, gitu kan. Jadi ada sesuatu kecil aja tapi dipikirnya bisa sampai nggak tidur, sampai bingung nggak tahu harus gimana. Bahkan orang yang jempol kanannya di atas biasanya mau jalan-jalan misalnya cuma 2 hari 1 malam, itu nyiapin isi kopernya itu bisa 4 hari sebelumnya, sampai bisa bikin checklist, aku mau bawa apa aja, dicentangin satu-satu, bisa kayak gitu. Bisa Oke, kebayang nggak? oke. Kalau orang yang sukanya Betapa, bikin iya, checklist kayak gitu, ketika menghadapi ada satu aja yang miss dia lupa yang bawa, berubah, tuh iya, panjang ya urusannya. bisa langsung. Oke. Dan itu dan mungkin agak nyambung ya Mbak ya, kayak tes pakai jempol begini. Kemudian kadang-kadang kan di internet tuh ada kayak tes yang Iya, apa personality gitu ya, iya, extrovert, introvert oke. gitu. Itu tuh sebenarnya seberapa scientific ya? Sebetulnya itu ilmiah banget sih Mbak. Sebetulnya tergantung kita Oke. mau melihatnya. Kan masing-masing kepribadian itu kan tipe-tipe kepribadian itu kan disebutkan oleh ahli yang memang berbeda-beda. Tapi itu Oke. semuanya ada penelitiannya gitu ya. Jadi benar-benar ilmiah. Kalau yang jempol ini tadi sebetulnya saya mewakili tipe A dan tipe B sebetulnya. Tipe Jadi A dan ada tipe B. kepribadian tipe A dan tipe B. Kemudian ada yang Oke. tadi Mbak Ayu menyebutkan ada yang namanya introvert, ada yang namanya extrovert, ada yang namanya ambivert gitu kan. Kalau introvert, extrovert mungkin orang udah banyak dengar nih gitu kan. Kalau ambivert ini sebetulnya adalah orang yang punya dua-duanya. Jadi ada ciri introvert dan ciri extrovert begitu. Dan dia tidak bisa kalau dia suruh menyebutkan dia dikategorikan salah satu, dia introvert saja, extrovert Iya. saja nggak bisa. Itu ada yang namanya ambivert. Ada 3 itu. Oke. Kalau kita Oke. cari lagi di internet gitu kan, ada lagi 4 gitu ya. Ada 4 tipe kepribadian. Ada yang namanya sanguin, ada yang namanya koleris, ada yang namanya plekmatis, ada yang namanya melankolis. Itu pun juga Oke. beda-beda lagi gitu. Dan masing-masing ini sebetulnya ada ciri-cirinya sendiri-sendiri. Kalau koleris misalnya, koleris itu biasanya orangnya terkenal dominan, orangnya keras. Hmm. Kalau bicara itu istilahnya nggak pakai, kalau orang Jawa nyebutnya itu nggak pakai teding aling-aling gitu. Udah ngomong aja kayak
gaspol pokoknya kalau Ini ngomong saya gitu kan. terjemahin buat yang bukan orang Jawa yang nggak pakai tedeng aling-aling tuh pokoknya nggak pakai mikir kiri kanan, pokoknya diomongin aja dulu gitu ya kira-kira. Iya, Oke. betul. Jadi yang dia nggak mikir orang lain bakal ngerasain gimana tuh, ah terserah gitu. Hmm. Pokoknya aku mau Hmm. menyampaikan gitu. Dia asertif sekali gitu biasanya. Oke. Kemudian ada yang namanya sanguin. Kalau sanguin ini biasanya salah satunya ada yang kalau misalnya kita datang ke kantor, ketemu teman-teman di kantor itu ada nggak ya misalnya datang masuk ruangan, teman itu selalu datangnya itu bikin rame langsung ruangan. Yang kalau datang tuh nyapanya bukan cuma sekedar assalamualaikum gitu nggak, tapi assalamualaikum kayak gitu. Jadi suaranya langsung menggelegar di seluruh ruangan kayak gitu. Kalau sanguin itu biasanya ini dulu ngomongnya dulu gitu. Jadi banyak banget ngomongnya, bahkan di sambil kerja pun dia sambil sambil ngajak ngobrol orang, sambil dengerin lagu kayak gitu-gitu. Jadi sanguin tuh orangnya bener-bener prinsipnya adalah have fun deh gitu. Iya. Kemudian ada yang Oke. namanya melankolis. Melankolis Melankolis. ini ada orang yang biasanya taunya adalah baperan kalau orang zaman sekarang bilangnya gitu ya. Ah. Jadi baper, suka baper, ini dikit baper, itu sedikit baper kayak gitu. Jadi Anak senja akhirnya gitu ya. betul 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 gitu. Jadi dan ini biasanya adalah orang-orang yang sangat neriman, Bayu. Kalau orang Jawa bilangnya Hmm. nerima aja. Mau diapa-apain mah aja gitu. Jadi mau mau seneng nggak seneng semuanya pakai bahasa kebatinan. Semuanya disimpan Bahasa aja kebatinan. sendiri. Waduh. Mm-mm. Oke. Semuanya disimpan sendiri gitu kan. Nanti dia bisa tiba-tiba iya deh, nggak apa-apa. Tapi nanti balik ke kursinya dia nangis tes tes gitu. Waduh, waduh, waduh. Itu Biasanya ya kalau begitu. ditanyain, itu itu kalau ditanyain, kamu kenapa nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Itu kalimat saktinya. Nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Tapi sambil begini. Gitu. Satu lagi ada yang namanya plekmatis. Nah, orang-orang plekmatis ini biasanya memang dia over detail. Jadi dia detail sekali. Salah satu cirinya adalah kalau ngomong sama orang plekmatis, kita ngasih info itu harus akurat. Kalau Hmm. misalnya kita ngasih info tertentu ke dia, dia pasti pertanyaan pertamanya adalah, kamu tahu dari mana? Gitu, kok bisa kamu ngomong kayak gitu? Ibaratnya kepo lah gitu ya. Dia selalu bukan kepo yang kayak gimana, tapi ketika dia dapat informasi itu dia pasti akan memastikan Curious itu lah ya, betul atau enggak. nanya-nanya Iya, gitu. betul, Oke, oke. betul. Nah, ini juga tadi ada pertanyaan nih. Aduh, siapa tadi? Dari another Bella gitu. Apakah ini tuh pseudoscience ya? Karena saya juga tadi baca-baca gitu sebelum sebelum live ini gitu. Ada yang bilang bahwa kayak apa psikologi apa kepribadian ini tuh sebenarnya pseudoscience gitu. Sebenarnya bukan beneran science karena kayak udah dibangun selama berpuluh-puluh tahun. Tadi saya baca di Velma.com ya. Itu tuh kayak ada jadi kayak masih ada yang mendebat gitu ya. Sebenarnya seharusnya gimana sih Mbak kita menyikapi ini? Karena kan kadang-kadang ada orang yang uh, kita ngelihat sendiri gitu di internet terus kita tes sendiri gitu. Oh, terus jadi kita kayak gini. Sebenarnya cara yang benar buat kita tahu dan mengenali kepribadian kita tuh gimana ya? Oke. Karena saya tadi bilang adalah ciri unik gitu ya. Sebetulnya Hmm. pada diri kita sendiri itu tidak selalu paten. Misalnya tadi menyebutkan, oh aku itu mutlak cuman koleris aja, atau saya mutlak cuman plekmatis aja. Pasti tidak, teman-teman gitu ya. Oke. Okay. Jadi di dalam diri seorang plekmatis pun mungkin bisa jadi saya punya melankolis di dalamnya, atau saya punya koleris di dalamnya. Tapi yang berbeda adalah lebih ke takarannya ibaratnya gitu ya. Takarannya. Mungkin yang paling besar takarannya itu adalah yang plekmatis, kemudian yang biasa muncul berikutnya itu adalah melankolis, baru yang terakhir adalah koleris, dan itu disesuaikan sebetulnya kita sedang menghadapi peristiwa apa begitu. Nah, kalau kita melihatnya secara holistik begitu, gitu, kita melihat bahwa itu suatu kepribadian itu tidak berdiri sendiri, melainkan di dalamnya itu pasti ada tipe ciri-ciri kepribadian yang lain begitu. Itu akan menjadi satu kesatuan kepribadian yang utuh, sehingga saya bisa katakan itu sebetulnya memang sains gitu loh. Jadi betul-betul itu adalah hal yang paten bahwa kepribadian itu memang tipenya bisa beragam, tapi masing-masing kepribadian orang gitu itu pasti terdiri atas ciri-ciri kepribadian yang mana dulu, sehingga jadi satu dan itu unik. Makanya kepribadian itu disebutkan dengan ciri-ciri yang unik, yang khas untuk individu itu menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan.
Oke, dan ini juga pasti beda-beda banget ya Mbak tiap orang karena dari berbagai kepribadian yang ada tadi, kemudian nanti ditumpuk lagi dengan budaya gitu kan, dari orang di setiap Betul. negara, di setiap daerah aja pasti ada budayanya beda-beda, kemudian kebiasaan di setiap keluarga juga beda-beda gitu. Jadi makanya tuh ternyata manusia tuh beda-beda banget gitu ya. Semua orang pasti bisa melihat sesuatu yang sama gitu dengan cara yang berbeda gitu kan. Ya, 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 Betul. ya, ya. Oke, dan menanya dong Mbak, biasanya ya apa ya? Kadang-kadang kan ada orang yang apa yakin banget gitu ya sama MBTI yang ini. Pokoknya aku adalah orang yang introvert gitu. Aku nggak bisa tuh disuruh kenalan sama orang gitu. Aku nggak bisa disuruh ketemu keluar networking gitu, nggak bisa karena aku introvert banget gitu. Jadi menggunakan introversionnya sebagai alibi gitu ya, sebagai alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Itu menurut Mbak Winda gimana? Sebetulnya kembali lagi ke kalau saya pribadi gitu, kebetulan saya menganutnya humanistik begitu. Jadi kalau saya pribadi punya satu prinsip humanistik yang luar biasa, itu adalah manusia itu punya kemampuan untuk dia bertumbuh secara sehat. Tumbuh secara sehat itu seperti apa? Kita bisa menentukan diri kita itu mau jalan kemana kan? Kita bisa menentukan jalan kita mau ke kanan, ke kiri, ke depan, atau ke belakang. Termasuk ketika kita memilih mengatasnamakan introvert kita untuk tidak mau, nggak bisa. Artinya sebetulnya kita sedang memilih untuk stagnan. Kita yang membuat diri kita sebetulnya berhenti di tempat. Gitu. Itu Jadi mau saya garis bawahin loh, mau saya garis bawahin banget karena artinya, jadi Mbak Winda tadi bilang, kalau misalnya kita memilih, ada kata-kata memilihnya, kalau kita memilih untuk tidak mau mencoba ini dengan alasan kita introvert, maka artinya kita memilih secara sadar untuk stagnan. Jadi kita nggak bisa tuh teman-teman menggunakan kepribadian ini sebagai alasan gitu ya. Misalnya nih, atau misalnya dibalik ya Mbak ya. Jadi misalnya kayak ada orang misalnya dikasih feedback gitu, kamu kalau ngomong harus hati-hati gitu ya, karena kadang-kadang kamu kalau ceplos-ceplos tuh bikin orang tersinggung gitu. Tapi nggak bisa, aku kan orang kayak ekstrovert gitu. Nah itu lagi-lagi juga pilihan kan ya Mbak ya. betul, Artinya kita betul memilih sekali. untuk tidak berhati-hati. Jadi jangan sampai kita menggunakan kepribadian itu sebagai alasan untuk kita tidak menjadi lebih baik. Apa tadi nama istilahnya? Humanistik. Iya, kalau saya kan paradigmanya Humanistik. humanistik, Mbak. Oke. Gitu. Dan ini Jadi mungkin agak mirip berhati-hatilah sama buat orang-orang gitu ya, ketika langsung mengatakan bahwa saya introvert dan mengatasnamakan itu, ya artinya Anda harus juga menerima tanggung jawab dengan pilihan Anda sendiri. Kalau Anda memilih secara sadar untuk stagnan, ya udah terima dong gitu. Terima resikonya bahwa kamu akan dijudge negatif dan segala macam, atau ya itu resiko. Tapi kalau dia tidak mau menanggung resiko, artinya do something dong gitu loh. Jangan cuma diem aja. Gitu. Ya. Nah itu tadi teman-teman, jadi jangan sampai kepribadian dijadikan alasan untuk kita tidak berkembang. Dan justru mungkin yang harus kita lakukan ya Mbak Winda ya, kita tahu nih kepribadian kita sebenarnya apa, dan kita menggunakan kepribadian itu untuk menggunakan itu sebagai bensin gitu, sebagai cara untuk kita berkembang lebih jauh. Itu ada contohnya nggak Mbak? Gimana caranya kita menggunakan kepribadian yang kita udah punya gitu ya, terus kita menggunakannya untuk berkembang lebih jauh. Ada contohnya nggak Mbak? Contohnya mungkin saya pribadi. Kalau dulu berapa tahun yang lalu Mbak, saya nggak bisa kalau suruh ngomong di depan umum, public speaking yang betul-betul enak gitu, nggak bisa gitu. Karena yang saya coba dari dulu, saya orangnya pragmatis gitu. Jadi kalau misalnya mau ngapa-ngapain tuh saya sampai bikin list gitu. Saya kalau mau ngomong itu tahapannya harus A, B, C, D. Bayangin saya kayak kalau lagi presentasi itu udah kayak saya ngebaca isi buku gitu kan. Kayak gimana coba orang-orang mau dengerin saya? Bosen lah pasti gitu kan. Tapi seiring itu saya tahu bahwa saya punya kelemahan di situ gitu kan. Saya kelemahan di situ. Saya terbiasa untuk ngomong sesuatu tuh semuanya harus urut gitu kan, runtut. Bagi saya, niat saya adalah niatnya saya itu supaya orang lain dapat pemahaman itu jelas begitu.
Tapi saya harus tahu juga bahwa tidak semua orang itu menerima informasi dengan cara yang sama gitu. Gimana ya caranya? Oke, aku olah. Aku tidak keluarkan plekmatisku, tapi aku keluarkan sanguinnya. Jadi dengan ketawa ketiwi, dengan pakai bahasa yang lucu, yang bisa bikin orang lain ketawa, bahkan kadang-kadang saya banyol. Tetapi di dalamnya tetap semua materi tetap saya sampaikan, dan itu tetap runtut seperti yang saya tuliskan di awal di kepala saya. Ibaratnya begitu. Jadi saya nggak harus berhenti di satu tempat aja bahwa saya harus menjelaskan dengan ala dosen itu harus A, B, C, D, E kayak isi buku gitu kan. Tapi ada cara yang berbeda, tetap dengan style saya. Ya, Kayak ya, ya. gitu. Ini juga ada cerita nih dari Irani gitu. Dia merasa introvert, tapi seiring berjalannya waktu belajar gimana bergaul menjadi lebih luas dan tidak dikatakan introvert lagi. Nah, kalau saya mungkin mau cerita juga gitu. Jadi kalau saya pernah belajar gitu ya, kan ini kan sebenarnya artikelnya banyak banget gitu ya tentang introvert, tentang extrovert, dan definisinya semuanya beda-beda gitu. Kalau salah satu definisi yang saya baca itu adalah introvert atau extrovert itu adalah dia tuh mendapatkan energi dari mana gitu. Jadi kalau kayak ada orang introvert itu mendapatkan energi ketika lagi sendirian. Atau bersama teman-teman terdekatnya aja gitu. Justru kalau misalnya ketemu sama banyak orang tuh capek. Sementara kalau extrovert itu justru mendapatkan energi dari banyak orang gitu ketika lagi ketemu banyak orang. Nah, saya itu sebenarnya orangnya sangat-sangat introvert. Jadi ini masa pandemi, ini kan orang-orang nanya ya, ayo kamu stres nggak pandemi? Itu saya bilang, enggak, saya bahagia di rumah sendirian. Saya bahagia di rumah sendirian ditemani sama tanaman-tanaman gitu. Tapi yang menarik adalah dari definisi yang itu ya. Nah, tentu saja definisinya bisa macam-macam gitu. Definisi yang dipakai waktu itu dan yang saya juga sekarang lumayan sering pakai adalah kita tuh dapat energi dari mana gitu. Jadi kita nggak bisa menggunakan saya introvert kemudian saya nggak bisa public speaking, atau saya introvert saya nggak luas bergaul gitu. Karena tidak ada hubungannya. Karena sebenarnya mungkin ada orang yang akan lebih gampang atau lebih tidak gampang gitu ya, tapi kan sebenarnya semuanya bisa dilatih, karena kalau balik ke humanistik tadi, itu tuh adalah pilihan gitu ya. Betul. Nah, mau nanya lagi nih Mbak, kan sekarang kalau misalnya kita tadi udah ngomongin berbagai jenis kepribadian gitu ya, dan di internet tuh pasti banyak banget ya tes kepribadian gratis gitu. Itu sebenarnya seberapa akurat sih? Apakah kalau misalnya kita beneran pengen tahu kepribadian, apakah kita harus ke psikolog atau boleh nggak kita kayak ke internet aja kayak Google personality test gitu? Itu tuh seberapa membantu atau jangan-jangan malah harmful buat kita? Kalau buat saya pribadi, karena yang namanya kepribadian itu kan ada ciri unik ya Mbak di masing-masing individu. Mungkin ketika kita cari di internet, kita bisa digolongkan kita orang plekmatis, kita orangnya koleris dan sebagainya. Tetapi jangan lupa, di balik plekmatis itu pun di dalam diri kita pasti ada sisi kolerisnya, mungkin ada sisi melankolisnya, dan itu tidak akan terbaca di internet. Yang saya khawatirkan adalah ketika orang semakin banyak mengikuti tes-tes begitu dan hasilnya semua sama di beberapa ini, dia langsung menyematkan dirinya bahwa oke, saya orang introvert. Ya udah, mau dia apain mas, saya memang introvert kayak yang tadi Mbak Ayu bilang. Jadi dia seolah jadi melabel dirinya, aku memang introvert. Padahal bisa jadi di dalam sisi introvert itu pun juga macam-macam gitu kan. Ada orang yang nggak suka berhubungan dengan orang banyak gitu, dia menyebut diri dia introvert. Ada juga orang yang introvert itu adalah ketika dia bertemu dengan orang, dia diem gitu, misalnya dia diem, tapi dia sebetulnya menikmati mendengarkan mereka bicara segala macam. Mungkin dianya yang tidak menyampaikan sesuatu, misalnya seperti itu. Jadi hati-hati sebetulnya dengan teman-teman yang akhirnya langsung melabel dirinya sendiri dengan kata-kata kepribadian, saya introvert, saya extrovert. Oke. Karena kalau misalnya kita udah ngelabelin, itu tuh kadang-kadang kita jadi malah mengkotak-kotakan diri sendiri gitu ya Mbak ya. Oh saya introvert gitu, atau misalnya saya misalnya pakai introvert aja lah ya, ini paling sering jadi contoh soalnya. Ya udah nih saya introvert, jadi wajar kalau misalnya saya nggak bisa networking, wajar kalau saya nggak suka ketemu orang gitu. Kemudian kita membuat kita jadi membatasi diri kita sendiri dan jadi balik tadi ya nggak mau tumbuh gitu ya. Saya pun dulu juga pernah loh Mbak, pertama kali belajar itu saya terbiasa menggunakan semuanya itu dengan kaku begitu. Tiba-tiba saya diberikan perubahan yang mendadak. Oke, kita nggak bisa pakai rundown yang begini, Winda, kita ganti rundown. Buat orang pragmatis, berubah rundown itu luar biasa stressful buat saya saat itu, dan kalimat dosen saya cuma bilang,
Winda mau jadi orang pragmatis terus atau mau keluar dari situ? Oh, oke, Pak, iya, Oh, saya tahu saya salah. Oke, akhirnya saya oke. mencoba, oke, saya nggak bisa melabel diri saya begitu terus. Oke. Nah, itu menarik banget sih ya. Jadi kita sadar bahwa sebenarnya kita dengan kepribadian yang ada gitu ya, kita sadar kita tuh kelebihannya apa dan kelemahannya apa gitu, sehingga kita Mm-mm, tahu apa ya, betul. ada yang bisa diimprove gitu ya. Nah, Mm-mm. ini barusan ada pertanyaan nih, ambivert. Um, Sebenarnya ambivert itu ada atau enggak sih gitu, karena kayak ada yang bilang ada yang bilang nggak ada gitu. Sebenarnya nih kalau menurut ilmu psikologinya gimana Mbak? Sebetulnya ambivert itu memang ada gitu. Jadi Hmm. ada yang tadi saya sedikit mencontohkan, misalnya seperti tadi ada orang introvert tapi dia suka ketemu dengan orang gitu. Oke, dia suka ketemu dengan orang banyak, tapi dia mungkin tidak terlalu banyak ikut bercerita. Tapi dia senang Oke. mendengarkan orang cerita tuh, dia senang dan dia dapat energi dari sana. Itu kan Hmm. sebetulnya ada introvertnya dia, tapi dia juga seperti dari bahasanya Mbak Ayu, dia dapat energi dari ketemu orang gitu kan. Itu Oke, energinya dari luar gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh ambivert sebetulnya. Jadi oke, ambivert oke. ada. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih Mbak. Ini kayaknya teman-teman yang pada nanya di sini nih memanfaatkan ketemu psikolog gratis ya, sama saya gitu ya. Kapan lagi dapat psikolog gratisan dari Relief ya? Pertanyaan sebentar, saya cari. Oke, mana tadi? Oh, ada pertanyaan dari SHR20. Apa benar katanya ambivert itu kepribadian? Sebenarnya dia belum mengenali kepribadiannya, alias kebingungan mengenai kepribadian. Apakah Beb. apakah benar Hmm. atau ya memang ambivert itu adalah sebuah tipe gitu? Ya, jadi kalau ambivert itu memang satu kepribadian, tipe kepribadian sendiri Oke. gitu ya. Jadi bukan karena dia tidak mengenali dirinya. Karena kalau misalnya pun dia disuruh menanyakan lagi mana yang dia suka, dia akan sebutkan dua-dua cirinya. Dua ciri Hmm. dalam artian ciri introvert dia juga punya, ciri extrovert pun dia juga punya gitu. Jadi dia punya dua-duanya. Kayak betul-betul ambivert itu memang ada dan itu memang tipe kepribadian sendiri. Oke. Nah, terus ini sebenarnya bukan pertanyaan khusus dari Farah, tapi ada Farah menyebutkan soal I love myself gitu. Nah, ini kan sekarang lagi banyak nih orang-orang ya, kita di sosial media, di Instagram gitu, mulai banyak campaign kayak self love gitu. Nah, Mhm. ada nggak sih Mbak hubungannya antara kepribadian sama self love? Oke, kalau saya ditanya ada hubungannya atau tidak kepribadian dengan self love, sebetulnya adalah ketika kita mencintai diri kita sendiri, kita akan tahu sebetulnya kita ini layak untuk dihargai atau tidak. Kemudian kita akan kembalikan lagi ciri-ciri uniknya akhirnya yang keluar dari kita itu yang mana. Apakah itu memang betul-betul kita atau itu sebetulnya bentukan dari orang lain? Karena kadang-kadang ada yang begini Mbak, misalnya mereka terlalu banyak dapat bullying gitu ya, mereka banyak dibully orang sehingga akhirnya mereka meyakini bahwa dia memang orang seperti itu, sehingga akhirnya dia Hmm. melabel dirinya dia memang orang seperti itu gitu. Jadi akhirnya ketika dia tidak bisa mencintai diri dia sendiri, dia nggak bisa menunjukkan diri dia sendiri, maka dia hanya akan melabel dirinya sesuai dengan orang lain bilang, maka sebetulnya itu bukan kepribadiannya dia. Jadi kalau kita memang Jadi, betul-betul pengen tahu kepribadian kita seperti apa, cintai diri kita sendiri dulu, maka kita akan tahu hmm. lebih kurang kita itu apa sebetulnya. Iya. Dan ini menarik banget sih Mbak. Jadi kita ngomongin kita tuh nggak mungkin bisa mencintai diri sendiri kalau kita tidak mengenal, kan tak kenal maka tak sayang ya kan. Dan tak kenal maka Mhm. tak sayang itu nggak cuma berlaku buat orang lain loh. Tak kenal maka tak sayang itu berlaku Mhm. juga buat diri kita sendiri. Kalau kita tidak mengenali diri kita sendiri, kita tidak mengenali kepribadian diri kita sendiri, gimana caranya kita mau sayang sama diri kita sendiri? Karena Mhm. setiap kali diri Mhm. kita melakukan A atau B gitu, kita akan menyalahkan diri. Aduh bego banget sih kita gitu. Ah Iya, kamu ngapain sih kayak gitu betul. gitu kan? Kita akan Betul. banyak ngejudge diri kita sendiri kalau kita tidak benar-benar kenal. Nah, jadi ini pesan nih ya teman-teman, jangan lupa untuk rajin-rajin mengenali diri sendiri. Salah satu cara nih, kalau saya boleh bagi tips ya Mbak Winda ya, salah satu cara adalah saya tuh suka nyatet, karena kan tiap malam saya biasanya nyatet ya, catatan syukur apa gitu, dan itu juga Mhm. biasanya Mhm. saya catat Mhm. emotion saya apa gitu. Oh, hari ini tadi saya merasa tersinggung gitu. Ketika misalnya ada seseorang mengatakan begini gitu. Oh, terus kemudian saya merasa terharu ketika saya melihat begini. Dan itu tuh nanti kelihatan loh polanya.
Dan ketika kelihatan polanya, sehingga kemudian ketika itu kejadian lagi, saya kayak, oh emang Ayu begini gitu. Dan itu membuat saya jadi lebih aware sama diri saya sendiri, tak kenal maka tak sayang itu tadi sih. Ada tambahan nggak Mbak Winda buat proses mengenali diri sendiri? Selain kalau saya kan tadi prosesnya sering-sering nyatet ya, sering dicatat aja gitu. Saya biasanya nyatetnya di HP gitu. Ada cara itu lain nggak? kalau sempat mungkin rekan-rekan yang sempat nonton Relief gitu ya, kalau yang disebutkan Mbak Ayu itu disebutnya dengan journaling, itu juga dilakukan oleh waktu itu saya dengan aduh sampai lupa namanya, Ariel Tatum. Jadi Ariel Tatum itu pun juga melakukan journaling gitu ya. Dan journaling itu efektif sebetulnya. Jadi kita juga selain kita tahu kita seperti apa yang sudah kita alami, kita belajar sebetulnya dari apa yang kita tulis. Jadi isinya itu, bahkan saya juga menyarankan untuk orang-orang yang punya gangguan emosi juga belajar untuk melakukan journaling. Kenapa? Karena ketika dia melakukan journaling itu, dia sekaligus menumpahkan emosinya dia. Tapi yang lebih penting dari journaling itu teman-teman bukan hanya sekedar menumpahkan emosi yang marah-marah lah, yang nangisnya, bukan. Tapi kita belajar, apa sih sebetulnya yang men-trigger kita seperti itu? Apa yang memicu kita seperti itu? Dan gimana ya cara yang harusnya saya lakukan supaya tidak terjadi hal yang sama lagi? Itu bagus, Bayu. Jadi journaling itu memang saya sangat sarankan juga sih. Gitu. Oke, nah itu tadi teman-teman. Jadi penting ketika kita lagi journaling gitu ya, atau mungkin kalau kayak anak zaman dulu gitu ya, itu tuh diary gitu ya, dear diary gitu. Jangan ditulis cuman apa yang terjadi, apa yang dirasakan, tapi coba dipikirkan, direfleksikan, kenapa kita merasa seperti itu. Kalau misalnya tadi kayak saya merasa tersinggung gitu, kenapa ya saya merasa tersinggung? Oh karena saya merasa dia menghina saya misalnya. Terus misalnya, oh saya merasa terharu gitu ketika melihat ini. Kenapa saya merasa terharu? Oh karena itu ternyata mengingatkan saya pada ibu saya misalnya. Jadi penting untuk kita tahu kenapanya ketika kita merefleksikan gitu. Jadi journalingnya juga beneran berbobot gitu ya. Nah ini saya mau ada enamored risk gitu ya. Relief ada sisi curhatnya nggak sih Kak? Kali aja give some people need a platform buat cerita apapun tanpa harus malu. Ada nggak Mbak? Relief sesi curhat. Oke, kalau relief sesi curhat sih mungkin belum ada ya Mbak. Kalau kita lebih ke memang sesi konseling dengan psikolog sendiri-sendiri. Jadi bisa coba beli paket aja di Relief. Anda akan langsung dihubungkan dengan jadi psikolognya sendiri-sendiri gitu. Misalnya si Mbak ini psikolognya siapa, yang lain nanti psikolognya berbeda, dan kami tidak akan menyebarluaskan data klien gitu. Misalnya klien saya ya sudah, stop di saya aja gitu. Jadi tidak akan diketahui oleh psikolog relief yang lain. Jadi betul-betul itu terhubungnya antara klien langsung dengan psikolognya. Oke. Kalau saya malah mau cerita nih, jadi di Perempuan Gagal, jadi kalau teman-teman ke YouTube-nya Perempuan Gagal, itu saya sama teman-teman yang bikin, itu ada sesi curhatnya. Jadi, dan salah satu yang kita mulai rutin bikin, salah satunya kita bikin bulan lalu adalah Relung Gagal, dimana kayak teman-teman bisa datang dan beneran cerita, boleh secara anonim, boleh pakai nama samaran, boleh nggak usah nyalain video, cerita bisa tentang apapun gitu. Jadi, silahkan ke YouTube Perempuan Gagal, sekalian. Nah, ini ada beberapa pertanyaan juga nih. Ini kayaknya pertanyaan colongan, sekali lagi mumpung karena ada psikolog gratis ya. Dari Zonia Irau. Kayaknya sama tadi di atas juga ada beberapa pertanyaan yang serupa, tapi saya lupa, nggak sempat nyatet. Gimana sih caranya ngatasin anxiety, kecemasan? Oke, kalau mengatasi kecemasan yang paling utama, biasanya kecemasan itu terjadi karena pikirannya udah negatif duluan. Biasanya, gitu ya. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu, kita cemas itu karena dalam pikiran kita menanggapinya adalah aku tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah itu, aku akan sulit menyelesaikan masalah itu, aku tidak punya sumber daya yang cukup untuk menyelesaikannya. Maka muncullah kondisi cemas. Nanti kalau aku gagal gimana? Kalau itu gimana? Kalau ini gimana? Dan itu biasanya bermulanya dari pikirannya dulu, rekan-rekan. Jadi ketika Anda mendapatkan suatu kondisi yang itu mungkin berat, apapun itu gitu ya, mau itu dari kerjaan atau kehidupan sehari-hari, bahkan percintaan sekalipun gitu, apapun itu hal negatif ketika datang ke Anda dan itu Anda harus selesaikan, mulailah dengan kalimat positif dulu. Jadi stimulasi otak kita dengan kalimat positif dulu. Tolong hindari untuk menggunakan kata jangan. Jangan-jangan nanti ini, jangan-jangan nanti gitu. Atau jangan sedih deh, jangan marah deh, jangan ini, jangan itu. Teman-teman, ketika kalian menggunakan kata-kata jangan, sebetulnya kalian sedang menstimulasi otak kalian untuk
berpikir sebaliknya. Contoh nih, misalnya Mbak Ayu, kalau saya bilang jangan bayangkan kelinci. Nah, Mbak Ayu barusan malah ngebayangin kelinci nggak di otaknya? Lagi loncat-loncat makan wortel. Nah, kan? Padahal saya bilangnya justru jangan bayangkan Ya. kelinci, tapi otak meresponnya justru sebaliknya. Maka teman-teman untuk menghindari anxiety sebetulnya adalah mulai semua hal itu dengan kalimat yang positif. Ketika kita memulai dengan kalimat yang positif, kita menstimulasi otak kita juga berpikirnya positif, dan itu akan direspon kembali lagi ke otak, dia akan jadi positif, maka kita berperilaku pun juga dengan lebih positif, termasuk di dalamnya kita lebih percaya diri bahwa kita bisa kok menghadapinya. Ya. Dan ini saya juga mau ngasih tips nih teman-teman. Jadi beberapa bulan yang lalu saya habis ngobrol sama Mas Reza Gunawan gitu ya. Komiknya masih ada di Instagram saya. Jadi situasi yang ada di dunia itu tuh membuat kita memang kan kalau saraf kita kan ada saraf simpatik sama ada saraf parasimpatik ya. Yang lebih tenang itu yang parasimpatik ya, yang menangkan. Kemudian kalau yang simpatik, ya, jadi yang parasimpatik itu yang membuat kita lebih tenang gitu ya. Itu biasanya ketika mungkin kita mencerna makanan, kita lagi relaxing, kita lagi mau tidur. Sementara saraf simpatik itu ada yang ketika kita lagi harus bekerja, kita harus alert, kita harus berpikir, kita harus memecahkan masalah gitu, kita ada bahaya. Nah, kondisi yang terjadi sekarang, sosial media, Twitter isinya banyak orang berantem gitu, kemudian berita-berita COVID, itu semuanya membuat kita menjadi alert terus gitu, nyala terus gitu. Jadi kayak seolah-olah ada bahaya gitu, di mana-mana ada bahaya. Tegang terus, dan itu mau nggak mau membuat kita tuh jadi makin gampang kena anxiety. Karena saraf simpatik kita itu tuh dilatih gitu ya? Aktif terus, betul, dilatih secara tidak sadar, kita melatih terus gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk mengimbangkannya, saraf parasimpatiknya juga harus dibuat lebih aktif. Gimana caranya? Salah satunya adalah dengan relaksasi. Jadi misalnya kayak nafas gitu, 4-7-8. Jadi kalau teman-teman misalnya tarik nafas sih, coba kita cobain sama-sama ya. Jadi misalnya kita tarik nafas gitu, tarik nafas 4 hitungan, 1, 2, 3, 4, terus habis itu tahan nafas 7 hitungan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus hembuskan nafas 8 hitungan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik nafas 4, 2, 3, 4, ditahan 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dihembuskan 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita dengan melakukan ini beberapa kali aja, itu sebenarnya udah membuat otak kita jadi gitu. Jadi sedikit lebih tenang gitu. Dan ini biasanya saya rasain banget gitu ya. Kalau misalnya saya lagi deg-degan gitu, itu biasanya kayak saya akan, saya mau berhenti sebentar, gue mau 478 dulu, gue mau 478 gitu. Habis itu beneran narik nafas 478 gitu. Dan itu biasanya sangat-sangat membantu. Dan ada analogi yang sangat menarik, karena waktu itu saya nanya gitu ya sama Mas Reza, emang kenapa sih Mas, apa sih hubungannya nafas, emang kenapa gitu, kita apa hubungannya stres sama nafas gitu. Nah, terus Mas Reza Gunawan tuh bilang, nafas itu adalah gerbang yang menghubungkan pikiran dengan badan, menghubungkan batin dengan badan. Jadi kalau misalnya batin kita lagi marah, itu kan nafas kita beda. Atau misalnya batin kita lagi tenang, gitu ya? Cepat gitu. Terus kalau misalnya kita lagi deg-degan, kita lagi ketakutan, nafas kita juga jadi beda gitu, jadi pendek-pendek. Kalau misalnya kita lagi tenang, lagi bahagia, nafas kita juga beda, lebih panjang, lebih pelan-pelan gitu. Kalau kita udah tenang, mau tidur gitu, kan nafasnya juga beda. Nah, jadi batin itu bisa mempengaruhi nafas, dan begitu pula sebaliknya gitu. Nafas kita itu juga bisa mempengaruhi kondisi batin kita. Jadi teman-teman, kita bisa loh mengatur kondisi batin dengan cara mengatur nafas. Ya, mungkin saya menambahkan sedikit tadi, Mbak Ayu tadi menyampaikan tentang relaksasi. Saya tambahkan sedikit, ketika menarik nafas panjang, menariknya dari hidung, kemudian ditahan dulu, dihembuskannya dari mulut secara perlahan. Jadi nariknya dari hidung, ngeluarinnya dari mulut, dan itu pelan-pelan begitu. Nah, mungkin ada lagi Mbak Ayu, kan kalau ada orang beberapa yang bisa melakukan relaksasi secara mandiri, bisa ditambahkan dengan lagu, kemudian memberikan afirmasi positif ke diri, begitu ya, itu juga bisa dilakukan. Tapi bagi beberapa orang, Mbak Ayu, ada orang yang sulit sebetulnya untuk bisa langsung fokus gitu ya, mempertahankan fokus pada saat relaksasi, itu ada yang sulit juga Mbak Ayu gitu ya. Jadi sekarang ada
kebetulan di Relief juga ada gitu, ada layanan meditasi dari Relief yang kita akan dibantu untuk membuat kita lebih fokus, karena di sana ada lagunya, kemudian kita diberikan ada instruksinya begitu, sehingga kita bisa lebih fokus kalau memang ada orang yang tipenya begitu. Kan balik lagi kita bicara tentang kepribadian, tipe kepribadian kan beda-beda. Ada yang kita bisa self direct, ada yang butuh didirect oleh orang lain. Jadi mungkin teman-teman yang tipenya begitu bisa coba layanannya meditasi dari Relief. Oke, nah Mbak ini kan udah mau sejam ya. Sebenarnya pertanyaannya masih banyak banget. Aduh, sorry banget ini pertanyaan bagus-bagus lagi di akhir-akhir. Closing dong dari Mbak Winda gitu, dari obrolan kita selama hampir sejam ini gitu. Kira-kira tips apa atau pesan apa gitu yang mungkin bisa teman-teman bawa pulang sebelum melanjutkan weekendnya? Oke, teman-teman, mungkin di luaran sana banyak teman-teman menemukan atau rekan-rekan menemukan tipe kepribadian A, B, C, D, E, teman-teman sudah sering coba gitu ya. Coba deh buang dulu itu semua gitu ya. Buang labeling diri sendiri itu, buang dulu gitu ya. Coba dimulai dengan kenali diri kita sendiri dulu. Siapa sih sebenarnya saya? Saya itu orang yang seperti apa? Lebihku apa? Kurangku apa? Kenali dulu diri Anda, cintai diri Anda sendiri, maka akan Anda menemukan betul-betul, oke, kepribadianku sebetulnya ini. Tapi kalaupun Anda sudah menemukan kepribadian Anda itu apa, bukan berarti Anda langsung memberikan judgement atau labeling kembali pada diri Anda, aku ini, aku dan itu, dan aku nggak bisa ngapa-ngapain. Bukan itu teman-teman. Tapi temukan kekuatan kalian itu apa apa yang bisa kalian lakukan lagi, apa yang kalian bisa kembangkan lagi, potensi apa yang kalian bisa lakukan lagi. Keluarkan itu teman-teman, gitu ya. Jadi kalau kembali ke prinsip humanistik saya adalah kita manusia punya kekuatan gitu ya untuk menentukan kita mau bertumbuh secara sehat. Manusia pasti punya gitu ya. Jadi kita punya daya untuk kita menentukan kita mau seperti apa. Oke, nah saya juga punya 2 pesan nih, makasih banget Mbak Winda, saya ada 2 pesan buat teman-teman. Yang pertama tentang menyeimbangkan gitu, dan yang kedua tentang to-do list. Yang pertama dulu ya, soal menyeimbangkan gitu, karena tadi Mbak Winda juga ngomongin soal humanistik gitu, manusia punya kemampuan untuk berkembang. Jangan lupa ketika kita mau self-development, kita juga harus mengimbanginya dengan self-love. Kenapa? Kalau nggak kayak gini, jadi misalnya ini kita fokus ke self development terus. Kalau kita fokus ke self development, kita pengen memperbaiki diri, kita pengen bertumbuh, kita pengen bertumbuh. Artinya kita akan sadar bahwa sebenarnya ada dari diri kita tuh yang belum cukup kan? Karena kan kita jadi tahu gitu ya, ada yang belum. Oh, yang ini kita belum bisa nih, yang kita belum belajar, yang ini kita belum tahu gitu. Sehingga kita terus-menerus tahu kita gapnya di mana. Nah, dan tentu saja ini baik-baik saja gitu, karena kalau kita nggak tahu gapnya di mana, maka kita nggak akan mau bertumbuh. Tapi at the same time ini bisa membuat kita rentan, jadi sering ngejudge diri sendiri. Oh, dasarnya diri sendiri belum bisa, belum jago gitu. Jadi jangan lupa teman-teman, kita harus menyeimbangkan antara self development sama self love. Jangan sampai kita self development tapi at the same time ngebego-begoin diri kita sendiri karena kita belum bisa. Padahal kita semuanya prosesnya lagi belajar ya kan, kita lagi belajar semua jadi manusia ya. Nah itu yang pertama. Nah terus yang kedua, jadi kadang-kadang tuh kita saking bersemangatnya gitu ya, kita tuh pengen jadi manusia yang produktif, kita sering punya to-do list yang banyak banget gitu. Jangan lupa teman-teman untuk nulis to learn list. Jadi selain nulis to-do list, hal-hal apa yang harus dilakukan, juga tulis juga to learn list, hal-hal apa yang mau dipelajari. Itu bisa membuat kehidupan jadi lebih seru, karena kita jadi belajar banyak hal, dan dalam sehari bisa belajar banyak hal. Gitu. Thank you banget ya. Thank you banget teman-teman udah join. Ini saya ngebut mau closing sebelum ditutup sama IG karena biasanya pas sejam udah ditutup. Tapi terima kasih banget teman-teman udah join. Maaf banget kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Dan Mbak Winda thank you banget ya udah nemenin ngobrol sore hari ini. Saya belajar banyak banget. Thank you banget teman-teman. Sehat-sehat. Have a good weekend ya. Dadah-dadah.